Hadirin sekalian, acara hari ini akan dimulai dengan opening speech dari Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Mugianto Sipin. Kemudian kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Wamenkomdigi, Bapak Nizar Patria. Setelahnya pada acara utama, kita akan mendengarkan satu persatu paparan dari para narasumber, dimulai dari Pengurus APPDI Bapak Ruben Suminggar, kemudian Direktur Teknologi Tempo Bapak Heru Catur Cahya, serta Bapak Wahyudi Jafar selaku Direktur Eksekutif Elsam. Setelah semua paparan selesai, kita akan membuka sesi diskusi. Jadi para hadirin nanti yang ingin bertanya tidak usah sungkan untuk mengajukan pertanyaannya. Tanpa perlu berpanjang lebar, kami persilakan Bapak Wamenham, Bapak Mugianto Sipin untuk menyampaikan opening speech-nya. Dia. Bapak-bapak mohon kakak-kakak yang masih di belakang mohon maju di kursi depan. Silakan pindah ke kursi depan supaya terisi lebih dulu. Tapi kepada Bapak Catur dan Bapak Ruben, silakan duduk di sini Pak. Di kursi paling depan. Selamat datang Pak Wamenham, Bapak Mugianto Sipin. Waktu dan tempat untuk opening speech kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa di forum seminar pada hari ini. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia hadir dalam dialog forum yang dipersatukan oleh tujuan dan komitmen bersama bagi kita semua untuk memajukan kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia di Indonesia. Yang saya hormati, ini yang baru dipilih tadi pagi, selamat kepada Mas Fatan Korib sebagai Ketua AMSI Jakarta. Kemudian juga kepada kolega saya, Mas Wamenkomdigi, yang online Mas ya, atau ya Pak Nizar Patria, kemudian juga kawan saya, sahabat saya, Yudi, Mas Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Elsam, belum datang ya. Kemudian juga Mas Catur dari Tempo sebagai Ketua Umum APJI. Oh bukan ya, dari Tempo ya. Kemudian Mas Ruben, ini juga kawan saya dulu ketika saya masih di NGO.
kemudian juga dari perwakilan private sector, badan usaha, serta para hadirin, kawan-kawan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Dalam era transformasi global yang begitu pesat, data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga. Pengumpulan, penyimpanan, hingga penggunaan data pribadi, baik oleh sektor publik maupun privat, menghadirkan tantangan besar dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Dalam konteks ini, Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, Perlindungan Data Pribadi, sebagai salah satu tonggak penting dalam melindungi hak warga negara. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang saya hormati, perlindungan data pribadi merupakan upaya pelindungan hak atas privasi. Hak atas privasi sendiri telah diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam DUHAM, Deklarasi Universal HAM, pasal 12, dan pasal 17, Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap gangguan sewenang-wenang atas privasi, keluarga, dan korespondensi. Dasar-dasar perlindungan data pribadi sebagai suatu hak asasi manusia juga telah lama dilakukan oleh negara. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28G ayat 1, menjamin hak setiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Jaminan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 32 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap gangguan privasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pengakuan perlindungan hak privasi sebagai suatu hak asasi berarti perlindungan tersebut bukan didasarkan pada kemurahan hati pemerintah kepada rakyat. Namun, itu adalah hak yang melekat pada setiap orang semata-mata disebabkan subjek data pribadi adalah manusia yang memiliki martabat secara universal, kapanpun dan dimanapun. Perlindungan tersebut harus diimplementasikan tanpa adanya diskriminasi atas dasar perbedaan apapun, seperti etnis, agama, status ekonomi, sosial, dan politik tertentu. Di samping itu, negara juga harus melakukan pelindungan khusus pada segmen-segmen individu paling rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Sebagaimana hak asasi manusia pada umumnya, pelanggaran terhadap hak atas privasi juga dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas keamanan pribadi, hak bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara harus proaktif untuk mencegah pelanggaran hak atas privasi, tidak hanya pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh negara itu sendiri, namun juga oleh pihak ketiga. Hadirin sekalian yang berbahagia, Undang-Undang PDP ini memberikan pijakan hukum yang kuat bagi negara untuk memenuhi tanggung jawabnya, baik sebagai pengatur atau sebagai regulator, sebagai pelaksana atau enforcer, maupun sebagai pelindung hak atas privasi. Dalam kerangka tersebut, pemerintah harus senantiasa berupaya mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Hal itu dilakukan agar setiap individu memahami hak dan kewajibannya terkait data pribadi. Yang kedua, kita juga harus mendorong penguatan kapasitas lembaga perlindungan data, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur teknis. Selanjutnya, kita harus memperkuat kerjasama lintas sektor, termasuk sektor swasta, untuk membangun budaya pelindungan data yang bertanggung jawab. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong seluruh unsur pemerintah mempedomani prinsip dan ketentuan HAM dalam pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan di Republik ini. Dalam hal ini juga termasuk hak atas privasi dan pelindungan data pribadi. Upaya tersebut dilakukan
dengan pengesahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, kementerian sebelumnya, nomor 16 tahun 2024 tentang pedoman pengarus utamaan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan mempedomani permen tersebut, kami berharap agar muatan setiap peraturan perundang-undangan yang tengah disusun dapat terbebas dari pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi serta turut aktif melindungi hak tersebut. Selanjutnya, Kementerian Hak Asasi Manusia juga menjadi leading sektor implementasi bisnis dan HAM yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Perpres tersebut menjadi strategi, langkah serta acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dan memastikan pelindungan, penghormatan, dan pemulihan hak asasi manusia. Dalam strategi tersebut, dalam stranas tersebut juga diatur upaya penguatan literasi digital terkait dengan pelindungan data pribadi. Dengan adanya strategi tersebut diharapkan tercipta iklim usaha di Indonesia yang menghormati hak-hak dasar dan kebebasan asasi warga negara, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, dengan mengakui urgensi perlindungan data pribadi, kita tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memperkuat demokrasi, kepercayaan publik, dan keamanan nasional. Sebagai penutup, saya berharap seminar pada hari ini nanti dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan strategi untuk mendukung penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang efektif dan berkeadilan serta menghormati hak asasi manusia. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, kita dapat memastikan pelindungan hak atas privasi yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kemajuan negara. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Wamenham. Bapak Wamenham tadi menekankan bahwa urgensi PDP tidak hanya melindungi hak privasi personal, tapi juga melindungi demokrasi dan keamanan negara. Bapak mohon izin maju lagi dan Bapak Ketua AMSI Jakarta, Bapak Fatan Qorib untuk memberikan plakat, menyerahkan plakat kepada Bapak Wamenham, Bapak Mugianto Sipin. Sekali lagi terima kasih untuk opening speech-nya Pak Mugianto Sipin. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Nezar Patria yang sayangnya tidak bisa bergabung secara langsung bersama kita di sini. Mari kita dengarkan speech beliau dari video berikut ini. Silakan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati penjabat Gubernur Jakarta Bapak Teguh Setiabudi, Ketua Umum AMSI Bapak Wahyu Diatmika, Ketua AMSI Jakarta Bapak Fatan Qorib, beserta jajaran kolega pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus AMSI Jakarta periode 2024-2028 yang baru saja dilantik. AMSI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem media siber yang kredibel dan bertanggung jawab. Saya percaya di bawah kepemimpinan yang baru, AMSI Jakarta akan semakin berkontribusi dalam menjaga integritas pers Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, tema diskusi hari ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Kasus kebocoran data
yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi pengingat bahwa pelindungan data pribadi bukan lagi sekedar kewajiban hukum, tapi kebutuhan mendesak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau PDP secara penuh pada 17 Oktober 2024, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi. Undang-undang ini mencakup kewajiban bagi semua sektor, termasuk media, untuk menjaga data pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis mereka dari kebocoran. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP dapat dikenai sanksi administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan yang tentu menjadi risiko besar bagi perusahaan manapun. Bagi perusahaan media, penerapan Undang-Undang PDP memiliki dimensi yang lebih kompleks. Selain menjaga data pribadi internal, media juga memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi identitas narasumber, terutama dalam pemberitaan investigatif yang sensitif. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah insiden kebocoran data tertinggi di Asia Tenggara. Situasi ini menjadi tantangan besar yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Hadirin sekalian, diskusi hari ini menjadi langkah penting dalam menyatukan perspektif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, industri media, hingga masyarakat sipil. Ada sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pentingnya pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang mandiri dan kuat sebagai pengawas utama implementasi undang-undang ini. Yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di industri media, baik di tingkat manajemen maupun operasional, agar mampu mengintegrasikan pelindungan data pribadi ke dalam praktek kerja sehari-hari. Yang ketiga, langkah mitigasi kebocoran data pribadi. Ini penting sekali, termasuk penguatan infrastruktur keamanan digital di perusahaan media. Rekan-rekan sekalian, saya optimistik dengan kerjasama yang baik kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, tidak hanya bagi pelaku industri media, tapi juga bagi masyarakat luas. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman demi tercapainya penerapan Undang-Undang PDP yang efektif. Semoga diskusi ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama bagi industri media yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Bagaimana hadirin? Apakah sudah terpompa semangatnya mendengar speech dari dua wakil menteri kita? Oke, siap. Mari kita lanjutkan ke acara utama. Tapi sebelum mendengarkan paparan para narasumber utama, tak lupa kami informasikan kembali bahwa acara diskusi publik urgensi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini disponsori oleh Astra International, Mind ID, Bank Negara Indonesia, Harita Nikel, Antam, Liugong Indonesia, dan Goto Indonesia. Sekarang saatnya kita memasuki acara utama. Kita mulai dengan paparan dari Direktur Teknologi Tempo, Bapak Heru Catur Cahya. Silakan Bapak Catur. Atau Bapak Ruben juga silahkan maju ke depan untuk menemani Bapak Catur. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang Pak Wamen. Perkenalkan nama saya Heru Catur. Jadi
Mohon maaf saya tidak menyiapkan materi secara khusus karena sebenarnya yang harus duduk di sini ada yang namanya terpampang di sana. Ada emergensi gitu ya. Jadi saya ingin memaparkan sedikit saja bagaimana tentang apa pentingnya dan apa urgensinya industri media harus menerapkan undang-undang ini. Gitu ya. Jadi selain di Tempo, saya juga adalah ketua bidang teknologi di AMSI Pusat, gitu ya. Jadi di beberapa tahun terakhir kami mendapatkan melakukan kegiatan tentang penyiapan sebenarnya bagaimana mempersiapkan implementasi undang-undang pelindungan data pribadi ini di industri media. Dan dalam kegiatan tersebut, oke Mbak, di sana ada narasumber ketiga yang sudah hadir. Mohon di. Maaf tadi tidak terlihat Pak Wahyudi Jafar, mohon maju ke depan. Silakan, selamat datang Pak Wahyudi Jafar. Selamat datang Mas. Silakan dilanjut Pak Catur. Oke. Jadi di dalam kegiatan tersebut kita mempersiapkan, kita dari AMSI Nasional mempersiapkan semacam panduan gitu ya, modul-modul pelatihan dan panduan bagaimana mengimplementasikan undang-undang PDP ini di level organisasi pengelola media gitu ya. Jadi dari sana terus kemudian kita melakukan beberapa kali sosialisasi ke bawah gitu ya, ke ini. Beberapa poin penting yang bisa saya tekankan di sini, bagaimana implementasi pelindungan data pribadi di Indonesia, karena undang-undangnya seperti tadi disebutkan oleh Pak Wamen bahwa undang-undangnya sudah berlaku secara resmi, gitu ya. Jadi beberapa perangkat masih dalam proses legislasi dan penyiapan, akan tetapi karena undang-undangnya sendiri sudah berlaku, ada perangkat-perangkat itu ada atau tidak, undang-undangnya berlaku dan bisa saja perusahaan media sebagai salah satu stakeholder dari undang-undang ini bisa saja akan mengalami atau mendapatkan dampak dari kegagalan pelindungan data pribadi itu sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lesson learned yang dari kegiatan yang dilakukan oleh AMSI, yang pertama adalah respon pertama dengan adanya undang-undang ini pasti dari sisi redaksi atau dari sisi editorial. Undang-undang ini dianggap kalau kita tidak melihat secara detail gitu ya, secara mendalam, undang-undang ini bisa dipahami sebagai upaya undang-undang yang menghalangi kebebasan pers. Gitu, karena bagaimanapun juga di dalam prinsip utama jurnalistik, salah satu unsur jurnalistik adalah bagaimana kita melihat aktor di dalam atau aktor yang dibahas di dalam pemberitaan itu sendiri, yaitu siapanya. Begitu kita berbicara tentang siapa, maka kita berbicara tentang data pribadi. Kalau dan karena dengan segala macam aturan yang ada di dalam undang-undang PDP tersebut, dianggap kalau kita tidak melihat undang-undangnya secara detail, dianggap bahwa itu akan menghalangi proses kebebasan pers dalam rangka untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Jadi itu yang coba kita sosialisasikan ke seluruh industri media, ke teman-teman redaksi, bahwa di dalam pemrosesan data pribadi atau pengolahan data pribadi itu ada hal yang kita sebut sebagai landasan hukum untuk pemrosesan data pribadi itu. Secara umum, landasan hukum yang dipahami teman-teman hanya berdasarkan pada konsen. Sementara kalau kita di industri media, ada undang-undang lain yang
harus kita jadikan pijakan, yaitu Undang-Undang Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selama kita bisa menggunakan undang-undang atau dasar aturan hukum yang lebih rigid tersebut, maka langkah-langkah di dalam pemrosesan data pribadi untuk untuk kerja-kerja jurnalistik harusnya itu tidak akan menjadi penghalang, gitu ya. Jadi proses itu yang kita coba sosialisasikan ke dalam industri media. Kemudian yang ketiga, gitu ya, aspek ketiga yang saya ingin garis bawahi di dalam implementasi pelindungan data pribadi ini adalah aspek tentang seolah-olah perlindungan data pribadi ini hanya bersifat teknis, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, terutama di AMSI, karena platform kita adalah digital, maka seluruh upaya untuk melindungi data pribadi itu harus dilakukan secara teknis. Persepsi ini separuh benar, 95% salah, gitu ya. Jadi kalau kita membaca bagaimana undang-undang aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, sebenarnya undang-undang ini 90% aktivitasnya upaya untuk mengikuti kepatuhan terhadap undang-undang ini berada pada level prosedural. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman editorial, teman-teman komersial, teman-teman pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan media, maka 95% implementasinya ada pada urusan prosedural. Bagaimana teman-teman menggunakan landasan hukum yang pertama kali, landasan hukum untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Landasan yang pertama misalnya consent, choice, dan kerelaan untuk data pribadinya diproses, itu satu hal. Tetapi di hal yang lain yang lebih mendasar adalah bagaimana kita menegakkan landasan hukum yang lain yang akan kita gunakan untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Kemudian yang kedua, bagian berikutnya adalah mempunyai, kalau kita baca ayat-ayat di undang-undang tersebut, kita secara internal di dalam perusahaan harus menyiapkan standar operating procedure bagaimana data-data pribadi itu dikelola atau data-data pribadi itu ditangani, gitu ya. Jadi pekerjaan besarnya sebenarnya menerapkan secara administratif, menciptakan standar operating procedure bagaimana memproses data pribadi. Kemudian yang kedua, bagaimana standar operating procedure tersebut diimplementasikan secara internal. Itu poin yang ketiga yang ingin saya garis bawahi di dalam implementasi dan undang-undang implementasi undang-undang perlindungan data pribadi tersebut. Kemudian untuk teman-teman di anggota AMSI dan semua industri media, kalau teman-teman ingin melakukan mengimplementasikan kepatuhan terhadap undang-undang ini, teman-teman bisa mengambil materi yang sudah kita buat. Jadi kita punya modul terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang perlindungan data pribadi ini, termasuk salah satu yang kalau kita sebut sebagai cara singkatnya, kita juga menyusun checklist atau daftar apa saja yang harus dilakukan step by step pada saat teman-teman pengelola media ingin mengimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Kira-kira itu Mbak, yang ini dari pengalaman selama setahun terakhir mengampu program implementasi perlindungan data pribadi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Catur. Menarik sekali bahwa AMSI telah Menarik sekali bahwa AMSI telah menyiapkan buku petunjuk mengenai pengaplikasian atau implementasi dari Undang-Undang PDP ini. Teman-teman dari media nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Catur, minta buku petunjuk tadi di checklist masing-masing apakah sudah menerapkan
aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang PDP tersebut atau belum. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua. Untuk paparan kedua dari pengurus APPDI, Bapak Ruben, silakan waktunya sekitar 20 menit. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Mungkin pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ruben Sumigar, saat ini menjabat sebagai Ketua Hubungan Internal di Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah APDI. Terlepas daripada posisi saya di APDI, saya juga saat ini menjabat sebagai DPO untuk Kredivo Group. Jadi kurang lebih memang sudah berkecimpung juga nih secara praktik di lapangan terkait dengan strategi implementasi PDP. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin aku akan membagikan kurang lebih sedikit tips and trick yang mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur terkait dengan strategi implementasi dan kurang lebih apa sebenarnya tantangan yang saat ini kita semua hadapi bersama, tidak hanya teman-teman di media, tapi semua pelaku industri menyikapi kepatuhan terhadap undang-undang PDP ini. Tapi sebelum aku masuk lebih jauh ke dalam substansi dari materi yang akan aku paparkan ini, mungkin aku mau memperkenalkan terlebih dahulu apa itu APDI. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum pernah mendengar APDI ataupun belum mengetahui APDI sebelumnya, mungkin bisa ke slide berikutnya terlebih dahulu. Ya, boleh ke slide berikutnya, Mbak. Oke, sebenarnya APDI ini sendiri didirikan pertama kali sekitar 2017 ketika kami berdiskusi dengan teman-teman praktisi PDP yang ada saat itu, karena memang saat itu isu PDP masih lahir berangkat dari Permenkominfo 20 2016. Dari situ kemudian beberapa teman-teman mulai menaruh atensi khusus di sini dan kami mempertimbangkan untuk mendirikan satu komunitas untuk bisa berdiskusi bersama, untuk berbagi keluh kesah bersama mengenai bagaimana nih kita mengimplementasikan PDP ke depannya. Nah, hal ini kemudian kita lembagakan secara resmi sejak 2 September 2020 dengan cara kami melakukan pendaftaran sebagai perkumpulan kepada Menkumham dan juga kami juga mendaftarkan merek APDI. Jadi dalam hal engagement secara eksternal pun juga sudah diketahui bahwa APDI, kami adalah APDI yang sudah terdaftar dalam Dirjen HI. Dan juga yang nggak kalah penting di sini juga di 27 November 2020 juga kami juga berusaha dengan launching terkait dengan keberadaan APDI ini sendiri dan juga keberadaan acara launching tersebut pun juga turut dihadiri oleh Pak Dirjen pada saat itu yang juga menyampaikan pandangan beliau terkait dengan asosiasi ini. Dan untuk saat ini posisi APDI sendiri sudah beranggotakan lebih dari 500 orang yang terdiri dari praktisi mulai dari legal counsel dan juga DPO dan juga beberapa praktisi lain yang memiliki concern khusus terkait dengan isu PDP. Dan secara garis besar mungkin kalau bicara mengenai visi misi APDI sebagai organisasi itu sendiri, mungkin kita bisa lihat ke slide berikutnya. Memang prinsip kami APDI di sini adalah kami berharap kami bisa menjadi satu wadah komunikasi yang nantinya juga bisa membantu rekan-rekan semua untuk bisa menerapkan PDP secara lebih konkret lagi. Dan mungkin kita bisa ke slide berikutnya untuk kita masuk ke materi pokok dari sesi kali ini. Dan berikut adalah deretan kepengurusan dan secara garis besar untuk kesempatan kali ini ada 3 hal yang ingin saya tekankan, mulai dari latar belakang kenapa Bapak Ibu sebagai pelaku industri di bidang media perlu untuk menginvestasikan di dalam aspek PDP, lalu kira-kira apa sih sebenarnya tantangan yang kita hadapi dan langkah ke depan apa yang kemudian bisa sama-sama kita terapkan bersama. Nah, mungkin kalau kita lihat secara latar belakang
terkait dengan mengapa perusahaan ataupun industri, khususnya di sini adalah industri media, perlu untuk menerapkan satu program PDP ataupun strategi PDP khusus. Kalau dari sisi kami selaku APDI, mungkin ini bisa geser ke slide berikutnya, ada 4 hal mendasar yang bisa dijadikan tolak ukur kenapa Bapak Ibu perlu berfokus kepada aspek atau menginvestasikan diri ke dalam aspek PDP ini. Satu, tentu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mugi, bahwa saat ini dan juga Bang Nezar, bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki aturan hukum, fondasi hukum yang kuat terkait dengan pelindungan data pribadi melalui Undang-Undang 27 2022. Dan oleh karena itu ini akan melahirkan satu konsekuensi hukum bagi kita sebagai pihak-pihak yang memproses data pribadi untuk memperhatikan aspek ini. Lalu kedua, bicara mengenai aspek kepatuhan ataupun persiapan program PDP, sebenarnya tidak hanya berhenti kepada apakah ini comply atau tidak comply dengan regulasi yang ada, tetapi juga ini kita berbicara mengenai trust terhadap setiap konsumen, tidak hanya konsumen bahkan, terhadap mitra-mitra kita di mana data pribadi mereka kita juga olah untuk keperluan kerjasama bisnis yang ada. Jadi oleh karena itu juga penting untuk kita juga menjaga trust ataupun kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Ketiga, yang juga nggak kalah penting, juga tadi sudah sempat disebutkan oleh Bang Nezar, adalah mengenai maraknya kasus kebocoran data. Pentingnya kita melakukan investasi terkait dengan isu PDP ini ataupun strategi implementasi PDP ini adalah untuk kita ke depannya bisa meminimalisir dan mencegah segala macam potensi resiko kebocoran data yang ada. Karena mungkin kalau kita lihat secara awam, dampak dari kebocoran data tidak hanya bicara mengenai masalah apakah kita akan mendapatkan sanksi atau tidak dari otoritas yang berwenang, tetapi juga kita berbicara mengenai berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan dalam menanggung cost untuk pemulihan atas setiap kebocoran ataupun kegagalan pelindungan data itu sendiri. Sehingga itu perlu menjadi dasar pertimbangan. Dan yang keempat juga, kenapa kita perlu menginvestasikan PDP itu sendiri adalah sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah untuk kita mendorong agar munculnya budaya privasi di tempat Bapak Ibu bekerja itu sendiri. Dengan adanya budaya privasi itu sendiri, harapannya sebenarnya kan secara holistik, dari top level sampai low level employees juga bisa memahami dan juga menjalankan PDP dengan sendirinya tanpa perlu lagi mendapatkan arahan tertentu. Nah, berangkat dari latar belakang ini, kurang lebih kami di APDI mengidentifikasi beberapa tantangan terkait dengan implementasi Undang-Undang PDP yang ada saat ini. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Pertama, mungkin triggernya adalah, tentu kalau bisa dilihat di sini kurang lebih dari jauh sebelum Undang-Undang PDP ada, sebenarnya insiden kegagalan pelindungan data pribadi atau yang mungkin biasa dikenal dengan kebocoran data pribadi itu sudah marak. Bahkan sampai regulasinya ada pun, kasus kebocoran data masih tetap berlangsung. Artinya apa? Ini menjadi satu resiko yang sifatnya inherent, akan terus ada sepanjang kita tidak melakukan langkah konkret, gitu loh. Dengan adanya potensi resiko seperti ini, kemudian kan kita perlu mempertimbangkan kembali apakah langkah-langkah atau strategi yang kita terapkan selama ini sudah bisa menangkal ataupun setidaknya meminimalisir terjadinya potensi resiko ini. Nah, ini nanti mungkin kita akan diskusikan bagaimana sebaiknya strategi mengatasi ini. Dan kedua, yang juga menjadi catatan kami terkait dengan tantangan terkait dengan implementasi PDP, talent dan tabukan adalah mengenai masih absennya nih aturan pelaksana dari Undang-Undang PDP, yang juga sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai pihak yang nantinya menjalankan undang-undang ini kan butuh kejelasan juga ya sebenarnya bagaimana kita menafsirkan ketentuan ataupun yang diharapkan dari Undang-Undang PDP itu sendiri. Tanpa adanya aturan pelaksana rasanya mungkin ini jatuhnya kita mungkin tebak-tebak buah manggis ya. Karena penafsirannya bisa multitafsir nih sebenarnya terhadap satu ketentuan yang ada. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga yang mungkin ini masih baru juga nih, fresh from the oven. Kalau Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu Ibu Menkomdigi kita baru menerbitkan Permen Komdigi nomor 1 tahun 2025, yang mana salah satu ketentuan di dalam Permen Komdigi tersebut adalah mengatur mengenai kewenangan Direktorat Pengawasan Ruang Digital sebagai satu entitas yang secara temporer menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan tentang PDP.
Nah, yang menjadi catatan di sini adalah itu sebenarnya boleh kita anggap sebagai satu respon baik, niat baik bahwa ada kepedulian dari sisi regulator akan pentingnya penegakan dan juga implementasi Undang-Undang PDP. Akan tetapi sebenarnya yang perlu ditelaah lebih jauh adalah bagaimana kemudian direktorat yang bersangkutan ini bisa bersinergi dengan kita sebagai pihak-pihak yang nantinya mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang PDP ini. Dan juga tentu perlu diskusi mendalam mengenai bagaimana nih kita bisa membumikan apa yang ada di Undang-Undang PDP dan strategi penegakannya seperti apa. Nah, mungkin itu poin ketiga. Poin keempat yang juga masih jadi tantangan ini aku melihatnya dari kacamata di dalam Undang-Undang PDP mereka menyediakan pengaturan terkait dengan ketentuan pidana dan juga ada potensi ruang untuk pengajuan gugatan secara perdata sampai pengenaan sanksi administratif. Mungkin salah satu implikasinya mungkin kalau tadi Pak Catur bilang mengenai ketentuan PDP ada potensi menghambat kebebasan pers ya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalau boleh dibilang sebenarnya unsur tindak pidana yang ada di dalam ketentuan pidana di Undang-Undang PDP ini kan boleh dibilang cukup generik. Harapannya jangan sampai terulang lagi nih pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE di dalam ranah Undang-Undang PDP itu sendiri gitu loh. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya kalau bicara kerja jurnalistik pun juga tetap akan butuh untuk melakukan to some extent disclosure terhadap data pribadi dari narasumber yang bersangkutan gitu kan. Nah, apakah kemudian nanti itu masuk ke dalam ranah ketentuan pidana ini? Harapannya ya nanti itu tidak gitu kan, sepanjang memang memenuhi standar pedoman pers yang ada begitu. Tapi lagi-lagi bicara mengenai masalah enforcement ya semoga ke depannya ketentuan ini tidak menjadi satu pasal karet yang bisa disalahgunakan untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu ya. Berangkat dari sanksi-sanksi ini sebenarnya masih ada beberapa boleh aku bilang tantangan lain yang sifatnya mungkin operasional dari teman-teman di lapangan ketika melakukan implementasi PDP. Mulai dari tingkat kesadaran dari kawan-kawan karyawan yang juga masih belum tinggi, lalu juga mengenai masalah apakah di tempat kerja kawan-kawan sudah ada unit PPDP atau mungkin biasa kita kenal dengan istilah DPO, itu kan juga mungkin bisa menjadi catatan dan tantangan juga untuk mendorong kerja-kerja implementasi PDP ke depannya. Nah, berangkat dari tantangan-tantangan ini, kami dari sisi APDI pada bulan Oktober sampai November 2024 sempat melakukan survei dan bekerja sama dengan teman-teman di hukum online. Kami di sini kemudian akhirnya tertantang untuk mengetahui sebenarnya saat ini kondisi status quo teman-teman di industri sendiri itu seperti apa dalam menyikapi implementasi Undang-Undang PDP itu sendiri. Dan sebagai bentuk evaluasi kami melakukan survei kurang lebih ada sekitar 117 responden yang menyikapi survei yang kami lakukan. Nah, kurang lebih dari hasil survei ini mayoritas responden menyampaikan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang mereka sudah lakukan untuk comply dengan Undang-Undang PDP dan seenggaknya bisa selaras lah dengan apa yang diharapkan dari regulasi yang ada. Mulai dari keberadaan kebijakan internal terkait dengan pelindungan data pribadi, lalu juga ada beberapa lagi langkah yang diterapkan mulai melakukan training dan pelatihan kepada karyawan-karyawan ataupun departemen-departemen yang beririsan langsung atau bersentuhan dengan penggunaan data pribadi. Sampai juga kita mendapatkan temuan bahwa teman-teman industri di lapangan juga sudah mulai mempersiapkan yang biasa kita kenal privacy notice atau privacy policy ketika teman-teman mau mendaftarkan diri dalam penggunaan satu layanan. Kurang lebih ini adalah langkah-langkah awal yang lumrah dan umum dilakukan oleh teman-teman di industri, tapi lagi-lagi kalau mau dilihat kan sebenarnya ini turunannya banyak sekali ya. Kemudian bagaimana dari bentuk-bentuk langkah-langkah yang beragam ini bisa diintisarikan secara ringkas untuk teman-teman bisa operasionalisasikan di tempat kerja teman-teman itu sendiri. Kalau sebelum kita masuk ke poin itu, sebenarnya ada satu poin lagi di survei yang kita lakukan, bahwa ternyata ketika bicara strategi implementasi PDP, yang dijadikan acuan teman-teman industri tidak hanya dari Undang-Undang PDP. Mereka juga mempertimbangkan, bahkan RPP PDP pun juga dijadikan salah satu parameter oleh teman-teman industri dalam
dalam upaya mereka untuk comply dengan perkembangan regulasi yang ada. Meskipun masih rancangan, tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya trennya adalah positif, bahwa masih sifatnya rancangan, tapi dari sisi kita sebagai industri pun berusaha untuk siap-siap nih. Jadi jangan sampai nanti rancangannya terbit kita belum siap. Jadi itu juga perlu diapresiasi. Dan juga nggak kalah penting, kita juga mempertimbangkan sejumlah standar internasional, mulai dari ISO 27701, ISO 27001, dan juga beberapa ISO turunan lainnya, dan juga ada beberapa aturan sektoral, mungkin di sektor keuangan juga ada, ataupun juga di sektor kesehatan, juga itu dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan ketentuan terkait dengan PDP. Dan juga yang sebenarnya temuan menarik dari hasil survei ini juga nampaknya strategi implementasi PDP ini nggak bisa melulu hanya, oh ini karena PDP fungsinya DPO saja. Enggak. Turns out sebenarnya yang kita temukan di sini adalah pentingnya pendekatan top down dari manajemen untuk mendukung adanya strategi implementasi PDP, selain daripada ketersediaan personilnya itu sendiri. Nah, balik ke topik utamanya mengenai bagaimana sebenarnya strategi yang teman-teman bisa terapkan terkait dengan implementasi Undang-Undang PDP. Mungkin secara garis besar, kalau dari sisi kami, Abdi bisa mensarikan ke dalam 4 poin kunci. Satu, penting adanya dukungan manajemen. Kedua, perlunya ada unit PPDP atau mungkin biasa disebut dengan istilahnya DPO. Lalu ketiga, strategi untuk integrasi ke dalam proses bisnis yang ada. Dalam hal ini mungkin engagement dengan teman-teman jurnalis juga perlu dipertimbangkan. Dan keempat, terkait dengan program peningkatan kapasitas karyawan. Mungkin ini aku masih ada waktu berapa lama lagi nih? Masih ada 5 menit lagi. Oke, mungkin aku akan coba cepat aja ya. Tadi yang poin pertama terkait dengan dukungan manajemen, mungkin yang seperti saya sudah sampaikan, bahwa yang perlu dipahami di sini mungkin saat ini kondisinya titik prioritas manajemen adalah bagaimana kita bisa melanjutkan bisnis dan bagaimana kita bisa mendapatkan untung. Tentu tidak salah kalau kita melihat dari kacamata tersebut. Tapi yang tidak bisa dipungkiri juga adalah bagaimana konsekuensi ketika satu, kita tidak mematuhi aturan yang ada potensi terkena sanksi. Kedua, bagaimana konsekuensi jika terjadi satu kegagalan pelindungan data pribadi? Berapa banyak cost yang harus perusahaan lakukan dan keluarkan untuk melakukan langkah-langkah remediasi dan juga mitigasi. Nah, mungkin ini bisa dijadikan modalitas teman-teman ketika akan melakukan negosiasi ataupun diskusi dengan manajemen terkait dengan pentingnya untuk investasi terkait dengan isu PDP ini. Yang kedua yang tadi juga aku highlight adalah pentingnya adanya penunjukan PPDP atau DPO. Kalau kita lihat kan memang secara normatif di Undang-Undang PDP-nya menggunakan frasa dan ya. Dan saat ini juga frasa dan itu pun juga saat ini sedang dibawa di MK untuk judicial review apakah tepat penggunaan dan. Tapi sebenarnya intinya yang ingin ditekankan terlepas adanya penggunaan frasa dan di dalam Undang-Undang PDP terkait dengan perlu atau tidak industri media menyiapkan unit DPO ataupun unit PPDP itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi praktis, rasanya perlu. Karena dengan adanya PPDP ataupun DPO ini dapat membantu dan mendorong kerja-kerja dan juga bisa mempermudah strategi implementasi PDP ke depannya seperti apa. Dan juga sebenarnya bicara mengenai unit DPO ini ada temuan yang menarik. Pertanyaannya kemudian DPO ini harus ditaruh di tempat mana? Apakah dia harus menjadi stand-alone departemen atau bisa nempel nih dari departemen yang udah ada? Sebenarnya belum ada jawaban baku karena secara regulasi pun tidak memberikan amanah di mana DPO itu harus berada. Yang diamanahkan dalam regulasi hanyalah sebatas perlu ada penunjukan DPO. Tapi kalau kita lihat secara praktek yang ada, contoh survei dari IAPP dan juga EY menunjukkan bahwa ada beragam model yang bisa ditaruh dalam hal penunjukan DPO. Bisa DPO-nya langsung directly reporting kepada CEO ataupun presidir, bisa juga ditempel di dalam unit legal ataupun unit compliance. Jadi beragam macam bentuknya, ataupun mungkin ada di information security. Jadi bisa beragam bentuknya
Tapi yang penting adalah perlu ada unit itu sebagai kampionnya lah untuk urusan PDP ini. Selain aspek tadi, sebenarnya ada lagi yang mengenai integrasi bisnis. Semoga ini kejar ya waktunya. Aku coba akan cepat di bagian ini. Sebenarnya ada 3 kunci yang ini mungkin sifatnya generik ya prinsipnya, tapi semoga bisa relevan juga untuk diterapin oleh teman-teman di media. Bahwa ada 3 hal kunci dalam hal mengoperasionalisasikan PDP ke concrete level di perusahaan teman-teman. Mulai dari satu melakukan assessment, dan kedua strategi control plan-nya seperti apa, sampai ketiga mitigation dan response plan-nya seperti apa. Mungkin briefly aku akan sampaikan satu persatu. Assessment ini lebih kepada kita mengetahui dulu nih, sebenarnya modalitas perusahaan kita sejauh apa yang kita sudah punya, apakah ada policy, apakah kita punya tim yang in charge, apakah kita tahu nih data pribadi yang kita kumpulin semuanya ada di mana, disimpan di mana, siapa yang punya akses. Identifikasi awal dulu terkait dengan keberadaannya. Lalu kemudian dari identifikasi itu, kemudian teman-teman mulai melakukan pemetaan control framework yang ada, apakah yang kita lakukan sudah sesuai nih dengan regulasi yang ada. Lalu kemudian mitigation plan-nya seperti apa, dalam hal masih ada hal-hal yang belum berkesesuaian dengan undang-undang PDP ataupun aturan terkait lainnya. Mungkin ringkasnya itu, kalau mau dibilang panjangnya kayak gimana, akan panjang banget nih. Cuman karena keterbatasan waktu mungkin aku stop di situ dulu, nanti mungkin kita bisa diskusi aja di bagian itu. Mungkin yang terakhir Mbak, kalau dari aku sih untuk sosialisasi, yang jelas di sini adalah, ini kan kita berupaya untuk membangun budaya privasi di dalam perusahaan sebagai bagian dari corporate culture. Oleh karena itu, teman-teman penting untuk pertama mengidentifikasi terlebih dahulu, sebenarnya tujuan kita melakukan sosialisasi ini untuk apa? Apakah sekedar memenuhi checklist dari pemerintah ataupun otoritas yang melakukan supervisi? Atau sebenarnya ada tujuan yang lebih besar dari itu? Penting untuk memahami itu. Dan juga target audiensnya siapa nih? Apakah top level management atau teman-teman di operasional? Karena pendekatan materi sosialisasinya tentu akan berbeda. Kalau bicara manajemen tentu pasti akan yang strategis sifatnya. Lalu metodenya mau seperti apa, dan durasinya berapa lama, dan juga apakah bahasa yang kita pakai ini mudah dipahami. Karena seringkali kalau kita menemui training di kantor, bahasanya terlalu baku, bahasanya terlalu aturan sekali, terlalu regulasi sekali, kurang bisa dioperasionalisasikan. Jadi mungkin ini juga penting menjadi catatan buat teman-teman kalau nantinya akan melakukan program sosialisasi ataupun mempersiapkan training terkait dengan PDP, mungkin perlu ada penyesuaian dari sisi tata bahasanya juga. Mungkin itu dulu kalau dari aku kembaliin ke Mbaknya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Cek. Terima kasih Pak Ruben Suminggar dari APDI. Jadi tadi Pak Ruben membawa hasil surveinya juga ya ke beberapa perusahaan, bahwa sebenarnya perusahaan sudah mulai menyiapkan menerapkan perlindungan data pribadi ini, meskipun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sampai saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Komdigi, oleh pemerintah seperti itu. Dan imbasnya adalah masih meraba-raba gitu untuk implementasi nantinya bakal seperti apa gitu. Kita berharap bersama-sama semoga pemerintah segera menuntaskan aturan turunan tersebut yang Pak Wamen Komdigi kemarin sampaikan, insya Allah akhir Februari ini akan selesai seperti itu. Teman-teman silahkan silahkan di belakang ada teh dan kopi dan snack kalau berkenan untuk mengambilnya. Dan kami informasikan kembali bahwa acara diskusi publik urgensi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini disponsori oleh Astra International, Mind ID, Bank Negara Indonesia, Harita Nikel, Antam, Li Guong Indonesia, dan Goto Indonesia. Baik, berikutnya kita bergeser ke narasumber ketiga, ada Direktur Eksekutif Elsam, Bapak Wahyudi. Silahkan, waktu dan tempat sekitar 20 menit.
Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Mugianto. Yang saya hormati Ketua AMSI Jakarta, Mas Fatan, tetangga saya di Depok ini. Dan juga para senior-senior AMSI, di sini ada Bang Wen, lalu kemudian di belakang ada Pak Jono ya, Pak Catur, yang saya hormati, teman nongkrong kalau malam-malam. Pertama tentu terima kasih atas undangan dari rekan-rekan AMSI Jakarta untuk kita bersama-sama mendiskusikan berkaitan dengan urgensi implementasi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini sepertinya slide-nya rusak ya di situ ya. Oke, ya saya mungkin akan lebih banyak menyoroti berkaitan dengan bagaimana sih relasi antara jurnalisme dengan perlindungan data pribadi itu sendiri. Karena kan tentu ini menjadi tantangan ya bagi kita hari ini ketika pada satu sisi pers harus memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks kebebasan pers maupun juga hak publik untuk memperoleh informasi, tetapi di sisi yang lain ada keharusan-keharusan untuk memastikan perlindungan data pribadi individu atau warga negara. Nah, tadi Pak Catur juga sudah menguraikan ya bagaimana kemudian kerumitan di dalam memastikan pemenuhan terhadap undang-undang pers di satu sisi, lalu kemudian di sisi yang lain ada keharusan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang PDP. Itu satu hal. Hal yang lain tentu yang jadi perdebatan, tadi Pak Ruben banyak bicara soal bagaimana seharusnya perusahaan media menjalankan undang-undang PDP. Tapi kemudian wartawannya bagaimana gitu kan. Karena ini kan ada yang editorial, ada yang non-editorial dalam konteks kepatuhan terhadap undang-undang PDP. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan bagi kita semua. Konsep the right to privacy gitu ya, muncul memang awalnya di Amerika Serikat ketika pada saat itu media-media di Amerika Serikat itu gemar sekali memberitakan kehidupan pribadi artis-artis Amerika, memasang foto dan sebagainya. Dulu media belum ada foto, tapi kemudian pada periode tahun 1800-an itu media mulai memasang foto para artis gitu kan, foto-foto pribadi para artis. Nah, merespon hal itu kemudian ada banyak desakan, banyak tuntutan terkait dengan perlindungan terhadap reputasi dan martabat. Nah, ini yang kemudian ditulis oleh Warren and Brandeis ya, yang menuliskan satu makalah di Harvard Law Review dengan judul The Right to Privacy gitu kan, yang kemudian menerjemahkan apa sih privasi itu? Privasi adalah the right to be let alone ya, hak untuk dibiarkan sendiri gitu kan, yang menekankan pada aspek kehormatan pribadi, nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi. Jadi bicara tentang privasi itu nggak bisa juga dipisahkan dari bicara tentang media, karena memang munculnya konsep itu dari sana gitu ya. Meskipun kalau kita belajar terkait dengan pelindungan data mungkin originalitasnya agak lain ya, bagaimana perkembangannya di negara-negara Eropa yang melekatkan pelindungan data pribadi itu sebagai bagian dari fundamental rights ya, hak-hak dasar gitu ya, dalam konteks perlindungan terhadap kehidupan pribadi atau private life. Nah, ini yang kemudian juga terus mengalami perkembangan begitu luar biasa, termasuk yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan juga komputasi, sampai kemudian di Uni Eropa muncul putusan yang berkaitan dengan right to be forgotten ya tahun 2014, di mana kemudian lagi-lagi itu juga berkaitan erat sebenarnya dengan media gitu kan. Jadi ketika belum ada EU GDPR, Eropa itu kan mengacu pada EU Direktif 46 tahun 95 tentang data protection ya. Lalu kemudian ada satu kasus di Spain ya, di Spanyol, Mario Costella, dia orang yang dinyatakan pilot di masa lalu, tetapi kemudian dia sudah pulih ya, sudah tidak lagi pilot. Tetapi ketika orang menggoogling nama dia, yang keluar adalah dia pernah dinyatakan pilot gitu kan. Nah, dan itu karena diberitakan di berbagai media pada saat dia dinyatakan pilot. Nah, karena dia kemudian merasa dirugikan dengan informasi yang menyatakan bahwa dia pilot dan dia tidak bisa mendapatkan kredit atau fidusia dari bank, maka dia menggugat ke pengadilan. Sehingga kemudian lahirlah putusan the right to be forgotten
ketakutan itu ketika European Court of Justice meminta kepada mesin pencari ya untuk melakukan delisting atas informasi yang menyatakan bahwa Mario Costea itu pilot gitu kan. Tetapi pengadilan tidak meminta kantor-kantor berita, koran-koran untuk menghapus berita bahwa dia pernah pilot. Jadi korannya ya tetap ada berita bahwa Mario Costea itu pilot pada tahun sekian, kira-kira begitu gitu kan. Nah, itu perkembangan yang terjadi. Nah, di sini juga memperlihatkan bahwa adanya irisan antara privasi dan kebebasan berekspresi dalam konteks kerja-kerja jurnalistik gitu kan. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi tantangan bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak atas privasi itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian dalam berbagai undang-undang pelindungan data pribadi ada aspek-aspek yang mengatur berkaitan dengan pengecualian. Jadi pengecualian itu hadir pada dasarnya itu bicara tentang bagaimana mekanisme kesetimbangan equilibrium itu dibangun antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan hak atas privasi itu sendiri gitu kan. Yang ini juga mengemuka bisa kita lihat misalnya di dalam ketentuan pasal 85 EU GDPR itu secara jelas salah satunya kan juga menekankan untuk kerja-kerja jurnalisme dengan tujuan jurnalistik maka itu dikecualikan gitu kan. Nah, sayangnya memang kalau kita baca Undang-Undang 27 2022 memang tidak ada pengecualian untuk kerja-kerja jurnalistik. Nah, dalam konteks mencari equilibrium dalam rumusan pengecualian inilah diatur batasan haknya itu terkait dengan pelindungan privasi itu seperti apa, lalu kemudian mekanisme penyeimbangnya seperti apa dan bagaimana kemudian ketika terjadi perselisihan atau sengketa dalam konteks pengecualian itu gitu kan. Nah, sebagai perbandingan kan dalam konteks keterbukaan informasi misalnya ketika ada satu perdebatan apakah informasi itu adalah bagian dari informasi publik ataukah itu bagian dari informasi yang dikecualikan, ada mekanisme yang disediakan melalui komisi informasi itu kan. Orang kemudian bisa melakukan sengketa informasi di sana. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai balancing agent pada dasarnya. Nah, dalam konteks PDP, otoritas PDP atau otoritas pelindungan data pribadi, dia juga berfungsi sebagai balancing agent sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang merasa dirugikan oleh sebuah media misalnya karena informasi pribadinya ditulis tanpa concern dan sebagainya, maka dia kemudian bisa menanyakan apakah itu bagian dari informasi publik yang boleh diberitakan karena ini media ataukah lebih barat melindungi data pribadi atau privasi dari si orang ini gitu yang kemudian bisa dibawa ke lembaga perlindungan data atau otoritas pelindungan data pribadi. Tapi memang sayangnya otoritas PDP ini belum terbentuk sampai dengan sekarang ya. Kita juga belum bisa kemudian mencoba gitu kan exercising dengan lembaga ini gitu kan. Nah, informasi terakhir kan memang dalam masa transisi untuk menjaga agar tidak ada kekosongan, maka pengawasan dan penegakan terkait dengan PDP dilakukan oleh Komdigi ya, terutama melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Dulu idenya memang begitu, jadi dalam 2 tahun gitu ya, masa engagement period dari Undang-Undang PDP mestinya Kominfo mengambil alih. Waktu itu kan sudah ada sebenarnya Direktorat Jenderal Pengendalian gitu kan, Direktorat Pengendalian di bawah Aptika. Nah, itu bisa memfungsikan fungsi-fungsi pengawasan, tetapi ternyata kan tidak optimal gitu kan. Dan tidak ada penegasan dari Kominfo sendiri untuk kemudian bagaimana melakukan penegakan terhadap undang-undang PDP. Waktu itu memang muncul pertanyaan dari Kominfo sendiri. Jadi yang harus kami acu apakah undang-undang PDP atau PP 71 2019? Karena PP 71 2019 itu memang mengatur secara spesifik kan apa kewajiban PSE yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Nah, undang-undang PDP sendiri itu tidak membatalkan secara eksplisit pasal-pasal tertentu di dalam peraturan tertentu yang berkaitan dengan PDP. Dalam undang-undang PDP itu kan hanya dikatakan peraturan perundang-undangan lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang PDP gitu kan, sehingga kemudian orang juga sulit menerka-nerka gitu kan. Jadi mana yang harus kita acu? Misalnya dalam konteks data breach notification, apakah kemudian mengikuti ketentuan dalam undang-undang PDP pasal 46 ataukah kemudian mengikuti misalnya Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 misalnya gitu kan. Jadi memang ini yang menciptakan kebingungan. Nah, ketika kemudian masa engagement period habis di 17 Oktober 2024 itu juga
tidak ada deklarasi, ini yang kemudian juga menciptakan kebingungan tersendiri. Sekarang misalnya data controller ketika melakukan pelanggaran ya atau kegagalan dalam pelindungan data pribadi, istilah dalam Undang-Undang PDP, apakah akan dikenakan sanksi, siapa yang menerapkan sanksi misalnya gitu kan. Pengalaman Thailand misalnya, Thailand itu menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang PDP pada 2019 dan kemudian menyatakan undang-undang itu take to enforce itu pada 2020. Tetapi kemudian pada 2020 ternyata COVID dan Thailand mengatakan bahwa kami belum siap untuk menerapkan Undang-Undang PDP karena belum siap kami mempospon undang-undang ini sampai dengan 2022. Jelas ada deklarasi. Nah sayangnya memang di sini tidak ada deklarasi terkait itu gitu. Jadi sekarang orang bertanya-tanya karena tadi engagement periodnya menurut undang-undang itu 2 tahun sampai dengan 17 Oktober 2024. Nah, lalu bagaimana sih perlindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi ini yang tadi saya singgung ya, di dalam EU GDPR gitu kan, ketentuan pasal 85 ataupun kemudian kalau kita baca di dalam ketentuan pasal 17 yang berkaitan dengan hak atas penghapusan atau right to erasure, itu kan ada klausul yang bagian khusus bicara tentang penghapusan dikarenakan right to be forgotten gitu ya. Ini yang kemudian berbeda juga dengan Undang-Undang PDP kita. Jadi meskipun ada pengakuan terhadap hak atas penghapusan right to erasure ya di dalam Undang-Undang PDP kita, tetapi ya penghapusan pada umumnya. Jadi tidak ada permintaan penghapusan dikarenakan right to be forgotten. Nah justru right to be forgotten itu diatur di dalam Undang-Undang ITE ya, ketentuan pasal 26 Undang-Undang ITE. Sayangnya di dalam Undang-Undang ITE bahasanya adalah penghapusan terhadap informasi yang tidak relevan. Yang kemudian ini terjemahannya menjadi luas gitu kan. Apa yang dimaksud tidak relevan? Apakah hanya sebatas terkait dengan PDP ataukah kemudian semua informasi yang dianggap oleh pribadi oleh individu tidak relevan, maka kemudian itu bisa diminta penghapusan gitu kan. Nah, kalau saya trace ya di pengadilan itu paling tidak sudah ada 3 kasus permintaan penghapusan informasi gitu kan. Ada 1 orang yang dinyatakan teroris atau lembaganya dan seterusnya, dia kemudian meminta agar informasi itu dihapus gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga kontrolnya susah karena siapa yang menghapus. Kalau sudah diberitakan di banyak media, apakah berarti semua media harus menghapus dan seterusnya itu kan. Meskipun kemudian kalau di PP 71 2019 itu kan memang mestinya ada mekanisme khusus terkait dengan pers ya, karena ada urusan dengan Dewan Pers. Tapi kemudian dalam prakteknya kan seringkali problematis karena ada juga pertanyaan, apakah media siber itu juga PSI atau bukan? Ketika dia PSI, apakah dia tunduk dengan seluruh kewajiban yang diatur dalam PP 71 2019 atau tidak gitu kan. Ini yang kemudian juga memicu perdebatan-perdebatan yang tentu membuka ruang untuk melakukan gugatan perdata juga kalau orangnya memang memiliki resources dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah ini yang membedakan antara GDPR, ketentuan pasal 17 dengan Undang-Undang PDP kita. Baru kemudian juga pasal 85 tadi, jelas di dalam pengecualian di ketentuan pasal 85 Undang-Undang PDP, di situ dikatakan bahwa untuk kepentingan jurnalistik dan tujuan ekspresi akademis seni atau sastra itu dikecualikan gitu kan. Jadi jurnalis, perusahaan media itu tidak kemudian khawatir ketika memberitakan informasi pribadi seseorang di medianya gitu kan. Menulis misalnya di sini ada Pak Wakil Menteri ya, informasi pribadi dengan Pak Wamen. Karena Pak Wamen ini menduduki jabatan publik, kira-kira boleh atau enggak sih gitu kan. Wartawannya kan jadi bertanya-tanya gitu kan. Ini yang kemudian tidak terjawab di dalam Undang-Undang PDP kita, karena dalam Undang-Undang PDP itu kan hanya dikatakan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, hanya sebatas itu. Nah, tidak kemudian termasuk kepentingan jurnalistik, sementara dalam GDPR kepentingan umum itu ya termasuk salah satunya adalah jurnalistik gitu kan. Ini yang kemudian tentu layak untuk diperdebatkan konstitusionalitasnya gitu kan. Kemarin kami sempat diskusi apakah ini kita ajukan judicial review atau seperti apa sehingga kemudian wartawan merasa lebih safe gitu kan ketika dia menulis satu berita. Nah, dan itu juga ada penjelasan lebih lanjut di dalam recital 153 ya, GDPR terkait dengan ketentuan pasal 85 tadi. Nah, kemudian di Eropa, praktek di UK juga misalnya, Information Commission Office itu juga telah menerbitkan satu panduan ya terkait dengan Data Protection and Journalism Code of Practice ya. Jadi Information Commission Office itu sebagai Data Protection Authority kalau di UK ya. Jadi mereka punya panduan khusus yang memang berisi
sisi bagaimana sih seharusnya perlindungan data pribadi dalam kerja-kerja jurnalistik gitu kan. Ini yang mungkin nanti bisa diterbitkan bersama gitu kan antara lembaga PDP dengan Dewan Pers kalau lembaga PDP-nya sudah ada gitu kan, sehingga kemudian ada kejelasan juga bagi kerja-kerja jurnalistik, termasuk kemudian mempertimbangkan apakah perlu sih kiranya perbarui kode etik jurnalistik dengan menambahkan klausul yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi misalnya gitu kan. Itu soal yang lain. Nah, saya akan lanjut ke irisan kebebasan berekspresi dan PDP di Indonesia ya. Tadi Pak Catur sudah menyinggung ya bahwa wartawan itu tidak hanya mengacu pada undang-undang PDP, tapi ada undang-undang pers, ada undang-undang KIP, ada undang-undang penyiaran gitu kan. Yang ini kemudian memiliki titik tekan masing-masing. Nah, kalau kita baca undang-undang pers, di situ tidak secara khusus memang mengatur mengenai tanggung jawab jurnalis atau perusahaan media untuk melindungi data pribadi, termasuk narasumbernya gitu ya. Namun demikian kalau kita baca di dalam ketentuan kode etik jurnalistik, ada beberapa pasal yang dapat menjadi pijakan perihal keharusan melindungi data pribadi, terutama ketentuan pasal 5 dan pasal 9, itu bisa jadi rujukan. Pasal 5 mengatur tentang kewajiban jurnalis untuk melindungi identitas atau data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak, khususnya korban kejahatan asusila dan anak gitu ya. Ini sebenarnya kan mirip dengan definisi data pribadi. Informasi yang bisa menunjukkan, memprofil seseorang gitu kan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 9 itu mengatur kewajiban untuk melindungi data pribadi narasumber termasuk keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Undang-undang penyiaran juga tidak secara khusus mengatur terkait dengan pelindungan data pribadi, meskipun kemudian kalau kita baca di pedoman penyiaran itu ada klausul ya di dalam pedoman penyiaran yang secara khusus mewajibkan perusahaan penyiaran untuk menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung. Nah ini yang kemudian juga kita bisa melihat bagaimana fenomena penyiaran kita ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan privasi. Jadi meskipun di dalam pedoman perilaku siaran ya P3SPS itu sudah diatur, tapi seringkali kemudian muncul hal-hal yang sebenarnya itu melanggar privasi tapi lolos di media-media siaran. Nah, pun demikian di dalam Undang-Undang KIP itu dalam konteks pengecualian ya pasal 17G dan pasal 17H itu yang seringkali juga menjadi tantangan. Kemarin misalnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 KPU itu tidak menampilkan daftar riwayat hidup dari calon dengan alasan pasal 17G dan H Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu kan. Karena tidak mendapatkan konsen dari si calon anggota DPR, DPRD 2 sehingga kemudian informasi tentang mereka tidak dipublikasikan. Ini juga satu tantangan. Nah, lalu bagaimana sih kepatuhan perusahaan media dan posisi jurnalis? Jadi tadi Pak Ruben sebenarnya sudah menjelaskan ya berkaitan dengan bagaimana seharusnya perusahaan media sebagai data controller ya, karena yang data controllernya ini kan perusahaan medianya bukan wartawannya gitu ya, menyiapkan dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP. Jadi secara umum ada sejumlah aspek utama yang harus diperhatikan perusahaan media untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dalam kapasitasnya sebagai pengendali data dengan sejumlah langkah teknis dan organisasional termasuk melibatkan staf editorial gitu ya. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kesiapan untuk memastikan pemenuhan hak-hak individu dalam kapasitas mereka sebagai subjek data pribadi, terutama jurnalisnya dan narasumbernya. Nah, perlu membuat pemisahan dalam pemrosesan data pribadi antara data yang terkait dengan editorial dan data yang itu tidak ada kaitannya dengan editorial atau data non-editorial sebagai bagian dari proses impact assessment. Jadi kalau misalnya dipersoalkan ketika data itu berkaitan dengan data editorial, defense-nya itu kan lebih mudah. Oh, ini demi kepentingan publik, ini demi kebebasan berekspresi gitu kan. Tetapi ketika tidak ada pemilahan, nanti kemudian terjadi breach dan seterusnya, maka kemudian akan kesulitan di dalam menentukan defense mana yang memang dia dimunculkan sebagai bagian dari ekspresi kebebasan pers dan di situ ada data-data yang seharusnya memang tidak diekspresikan atau tidak dipublikasikan karena itu bagian dari privasi atau data pribadi seseorang. Nah, kemudian yang lain adalah menyiapkan prosedur keamanan dalam situasi khusus termasuk bagi jurnalis dan peralatannya. Jadi peralatan jurnalis itu kan banyak
berisi data-data pribadi orang gitu ya. Ketika mereka mengumpulkan data pribadi dengan alat tersebut untuk memastikan tidak diakses pihak lain, rekaman, lalu kemudian foto dan sebagainya, di situ ada data pribadi banyak orang, sehingga kemudian secara teknis aspek-aspek itu juga harus menjadi perhatian. Dan juga kemudian perlu ya bersama-sama mendorong self-regulation dalam bentuk code of conduct terkait perlindungan data dalam kerja jurnalistik, termasuk kejelasan penyelesaian sengketa yang melibatkan produk jurnalistik. Nah ini yang kemudian AMSI misalnya sebagai sebuah asosiasi sebenarnya juga bisa mendorong satu pedoman perilaku perlindungan data pribadi ya. Tadi kalau Pak Ruben kan targetnya bagaimana meningkatkan culture yang berkaitan dengan perlindungan data, menghormati privasi gitu kan. Nah langkah itu sebenarnya bisa dimulai ketika misalnya hari ini PP belum ada, lembaga belum ada, sehingga panduan-panduan belum ada, bisa dimulai dengan penyusunan semacam pedoman perilaku ya, code of conduct yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi bagi anggota AMSI misalnya gitu kan. Jadi seluruh anggota AMSI ini standarisasinya sama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Jadi kalau secara sequencing mungkin prosesnya adalah mulai dari perbaikan atau penyusunan kebijakan privasi, penunjukan data protection officers tadi yang disampaikan Pak Ruben, merekam kegiatan pemrosesan, lalu kemudian melakukan privacy impact assessment, melakukan audit data secara reguler termasuk memastikan keamanan pemrosesan, menyiapkan internal prosedur terkait dengan risiko kegagalan perlindungan data dan juga mekanisme komplainnya, review secara reguler kontrak dengan data prosesor karena mungkin media-media ini meng-hire prosesor data, tidak dikerjakan sendiri, peningkatan kesadaran dan kapasitas jurnalis dan juga staf mengenai perlindungan data pribadi. Nah, saya di slide memang menampilkan beberapa kewajiban ya atau tanggung jawab dari data controller. Kalau mengacu pada Undang-Undang PDP paling tidak ada 15 ya item kewajiban yang harus dijalankan oleh data controller atau pengendali data dan juga prosesor data, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan memastikan keamanan pemrosesan, melakukan perekaman selama pemrosesan, menjaga kerahasiaan, notifikasi ketika data breach dan juga yang berkaitan dengan tanggung jawab kepatuhan termasuk melakukan data protection impact assessment. Nah, terakhir mungkin saya ingin menyinggung beberapa kasus yang berkaitan dengan media ya, karena jurisprudensinya itu sudah cukup banyak ya, terutama di negara-negara Eropa. Saya mengambil contoh beberapa kasus di Inggris ya. Di sana ada beberapa kasus yang sudah menjadi jurisprudensi yang berkaitan dengan kerja-kerja media gitu kan. Jadi ada kasus menarik di Inggris itu ZXC versus Bloomberg. Ini karena begini, kalau di Inggris seseorang yang dituduh, disangka melakukan satu tindak pidana, sepanjang putusannya belum inkrah, itu kan tidak akan diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Jadi itu sangat dirahasiakan karena ini menyangkut reputasi orang. Nah, Bloomberg ini memberitakan bahwa orang ini disangka melakukan terorisme. Padahal belum ada putusan inkrah bahwa dia terlibat dalam satu kasus terorisme. Lalu dia melakukan gugatan dan dia menang. Si orang yang disangka melakukan terorisme ini. Kasus misalnya dulu warga negara Indonesia yang melakukan pedofil gitu kan. Kita kan baru tahu ketika putusan sudah inkrah. Oh ternyata ada orang Indonesia disangka melakukan kejahatan seksual di Inggris gitu kan setelah putusannya inkrah. Atau misalnya di sini ada kasus Richard versus BBC. Nah, Sir Cliff Richard ini punya pekarangan yang luas. Nah, ketika BBC itu melakukan reportase dalam satu pemberitaan, satu peristiwa, ternyata dia merekam pekarangan dari Sir Cliff Richard ini. Sir Cliff Richard ini nggak terima, lalu dia menggugat ke pengadilan. Sehingga kemudian dia dimenangkan dan BBC harus membayar ganti rugi kepada si Sir Cliff Richard. Ini kan terkait dengan properti pribadi gitu kan. Dan ada banyak kasus yang lain gitu kan, termasuk kemudian aduan ke Information Commission Office, bahkan kemudian ada yang melakukan dua-duanya, jadi melawan media itu melalui Information Commission Office, termasuk juga kemudian melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Dan rata-rata orang di Inggris itu menggunakan dua jalur itu karena ingin mendapatkan ganti rugi yang lebih banyak dari media gitu kan. Nah,
Ini yang juga nanti menjadi tantangan di Indonesia gitu kan. Oke, mungkin tidak dilaporkan secara pidana, tetapi secara perdata ketika publik memiliki pengetahuan yang cukup baik, maka dia juga bisa melakukan gugatan secara perdata. Nah, secara pidana memang menjadi problem, menjadi tantangan. Kami kemarin sempat diskusi dengan teman LBH Pers ya, di sini ada Pak Ade, bicara soal tadi yang disinggung Pak Ruben, sebenarnya pasal ketentuan pasal 65 ayat 2 ya, larangan untuk membuka data pribadi seseorang secara melawan hukum gitu, karena tidak ada unsur menguntungkan diri atau apapun itu. Jadi sepanjang lo membuka tidak ada concern atau tidak ada dasar hukum lain yang digunakan untuk membuka, maka bisa dilaporkan secara pidana, dan ada ancaman pidananya di dalam ketentuan pasal 67 ayat 2 gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga tadi ada kekhawatiran bahwa dalam konteks pidana beberapa pasal bisa digunakan seperti halnya Undang-Undang ITE untuk mengkriminalkan atau mengkriminalisasi orang yang tidak disukai gitu kan. Nah, ini yang tentu ke depan harus kita jadi perhatian bersama perusahaan media maupun jurnalis. Sampai dengan saat ini dari riset yang kami lakukan di Elsam, paling tidak itu sudah ada 7 kasus pidana yang diputus inkrah dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak 2022 sampai dengan 2024 gitu kan. Kasusnya beragam. Ada orang yang menggunakan data pribadi orang lain untuk mengajukan pay letter, mendapatkan kredit dari tempat lain dan sebagainya, termasuk kemudian mendaftarkan SIM card nomor dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang nanti perlu diskusi lebih intensif ya dengan teman-teman di media, termasuk bagaimana nanti kesiapan dari perusahaan media untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan dari Undang-Undang PDP dalam kapasitasnya sebagai pengendali atau data controller. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Pak Wahyudi Jafar. Jadi tadi Pak Wahyudi menekankan bahwa sebenarnya merunutkan bahwa sejarah dari PDP itu sudah berlaku di Eropa dan Indonesia baru mengadop yang disahkan pada 2022 dan sekarang sudah mulai berlaku 2024 tapi masih belum ada aturan turunannya seperti itu teknisnya, dan mengingatkan juga perusahaan media untuk menerapkan mengimplementasikan yang tertuang dalam Undang-Undang PDP itu. Dan memang Mas Wahyudi di media itu biasanya data-data mengenai narasumber dipegang oleh masing-masing jurnalisnya dan belum terkoordinir oleh perusahaan itu untuk dikumpulkan maupun apalagi dilindungi seperti itu. Kesadaran itu masih kurang dan memang kita perlu mengingatkan lagi untuk penerapan itu. Baik, hadirin sekalian, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oh iya. Ya, Bapak Wamenhan, terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati di jalan, Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman, mari kita lanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Silahkan. Silakan disebutkan nama dan instansinya. Tes. Oh ya, oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya mau tanya, terutama tadi sebelumnya tadi Pak Wahyudi udah menyinggung soal penggunaan data seperti penyalahgunaan data kayak nanti ada yang menggunakan pinjol dan semacamnya gitu. Yang di sini yang saya mau fokus tanyakan lebih ke digital atau EKTP. Pada saat ini kan kita ini kan sudah menggunakan sistem EKTP nih sebagai sentral data gitu. Namun banyak kasus yang ada kebocoran data dan semacamnya seperti itu. Salah satu kasusnya juga seperti di sistem ketenagakerjaan, yaitu seperti kita bekerja, kita mau melamar kerja tapi masih ada mau melampirkan KTP, melampirkan KK dan semacamnya seperti itu. Dan itu masih regulasi yang sangat istilahnya tuh masih sangat buruk juga ya untuk regulasinya, karena dikhawatirkan kita sebagai pelamar ke perusahaan-perusahaan tersebut, kita nggak bisa percaya juga terhadap sistem atau regulasi yang diterapkan di perusahaan dalam rekrutmen tersebut. Salah satunya seperti itu.
Lalu juga dalam nggak hanya di rekrutmen juga, tapi kita dalam regulasi yang lain seperti kita mendaftarkan seperti mendaftar di BPJS ataupun daftar di rumah sakit itu kan masih membutuhkan KTP dan semacamnya gitu. Sedangkan di beberapa negara juga seperti India dan Cina itu sudah menerapkan sistem sentral data KTP yang dimana dia cukup KTP saja kalau kita mau akses rekening, mau akses apapun gitu. Yang mungkin saya mau tanyakan lebih di sini bagaimana untuk adakah regulasi ataupun yang harus direvisi dari pemerintah untuk bisa lebih baik untuk meningkatkan data pribadi terutama di KTP sendiri karena KTP ini termasuk termasuk barang yang istilahnya itu yang penting banget buat kita. Mau kemana-mana pasti kita butuh KTP. Kita mau ngurus apapun pasti KTP. Tetapi kita sebagai yang pemilik KTP nggak bisa hanya kayak percaya saja gitu untuk kita kasih KTP ini sebagai untuk prosedur seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rio. Berikutnya penanya kedua, silahkan yang di belakang. Baju. Makasih. Nama saya Victor. Dari mana Pak? Saya advokat saya. Ya. Silakan. Ini kan di Amerika itu TikTok di ban ya. Terus di Swedia orang pelajar sudah nggak pakai komputer lagi, kembali ke buku tulis sama pulpen ya karena mempengaruhi memori belajar gitu. Ya artinya apa yang kita pikirkan ke depan digitalisasi akan semakin menjadi-jadi kan ternyata oleh pemerintah demi sovereignty ya kedaulatan negara itu mereka betul-betul melindungi gitu. Nah dalam konteks Indonesia bagaimana karena sudah banyak kejadian-kejadian kan sepertinya tidak di follow up ya. Saya pernah lihat di YouTube itu ya Singapura platform yang Cambridge Analytica-nya jebol itu kan petinggi-petingginya dipanggil ke Singapura gitu loh. Lalu di Singapura itu pemerintahnya yang bikin semacam panel judges ya untuk menanyakan tentang hal ini gitu loh. Artinya kan pemerintahnya berbuat gitu. Nah, bagaimana dengan negara kita ini? Apakah regulasinya sudah betul-betul atau memang pelaksanaannya ke depan? Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Berikutnya penanya ketiga. Silakan. Apakah masih ada yang mau bertanya kepada narasumber kita? Oh, silakan. Ya, halo. Izin perkenalan, nama saya Aditya dari Hukum Online. Pertanyaan mungkin lebih spesifik soal perlindungan data pribadinya. Jika mengacu dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini, sepertinya kan yang dibutuhkan adalah aturan pelaksana karena ada DPO-nya yang belum ditentukan, kualifikasi maupun klasifikasinya, penentuannya seperti apa itu belum ditetapkan sama pemerintah. Kira-kira ada nggak saran dan masukan DPO itu tugas dan fungsinya akan lebih seperti apa? Kemudian kemarin juga ada sedikit spill detilnya soal peraturan PSE publik gitu kan. Berarti dalam perlindungan data pribadi ini data-data apa saja yang boleh dikolektif oleh pemerintah untuk disimpan atau diolah dalam pusat datanya nanti. Seperti itu aja. Terima kasih Mas Adit. Pada para narasumber tadi ada penanya pertama Pak Rio dari Unsri spesifik kepada Pak Wahyudi bahwa kita memiliki IKTP sebagai sistem sentral data gitu. Tapi untuk melamar kerja saja kita masih memerlukan melampirkan KTP dan dokumen-dokumen lain. Bahkan mendaftar BPJS atau menggunakan BPJS juga kita masih menggunakan KTP. Namun di beberapa negara India dan Cina itu cukup kita menyerahkan KTP, udah beres gitu. Nah di sini yang ditanyakan adakah regulasi yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk lebih mensimpelkan penggunaan data tersebut dan Pak Rio tadi juga distrust ya ke pemerintah karena memang pada 2023 lalu kita juga data kita bocor ya di internet gitu diperjualbelikan bebas gitu Mas. Nah dari Pak Wahyudi sendiri
apa sih kira-kira yang bisa dilakukan agar kita merasa secure gitu atas data kita, terutama KTP sebagai sentral data? Silakan. Baik, ya terima kasih Pak Rio pertanyaannya. Jadi memang dulu sebenarnya pembicaraan mengenai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pertama kali mengemuka itu pasca pengesahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan pertama kali itu kan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ya, yang itu kemudian menjadi basis di dalam melakukan atau kemudian membuat program KTP elektronik. Nah, tetapi pada saat itu tidak ada kelanjutan yang berkaitan dengan proses pengusulan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Baru kemudian mengemuka di Kominfo tahun 2015 dan baru kemudian diserahkan ke DPR sebagai usul inisiatif rancangan undang-undang di tahun 2020. Jadi memang jedanya cukup lama. Nah, kalau kita membaca di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, termasuk juga di dalam perubahannya ya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, itu kan pemerintah mengumpulkan sejumlah item data pribadi, paling tidak kalau di dalam Undang-Undang Adminduk disebutkan ada 31 item data kependudukan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Di mana kemudian ya 31 item itu semuanya adalah data pribadi sebenarnya gitu kan. Cuma memang kalau di dalam Undang-Undang Adminduk ini ada ya kalau boleh dikatakan kekeliruan konsep tentang data pribadi. Karena yang disebut sebagai data pribadi kependudukan menurut Undang-Undang Adminduk itu hanya data-data yang masuk kualifikasi sensitif gitu kan. Mengacu pada pasal 84 ya Undang-Undang Adminduk. Satu adalah data yang berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang, lalu kemudian data tentang aib seseorang, data retina mata dan sidik jari, dan kemudian data-data lain bahasanya gitu ya. Jadi data-data seperti alamat dan sebagainya dan seterusnya termasuk nama orang tua hanya disebut sebagai data kependudukan. Padahal itu adalah data pribadi sebenarnya gitu kan. Itu satu soal. Nah, jadi kalau dalam konteks pelindungan data pribadi sebenarnya sistem administrasi kependudukan kita termasuk KTP kita itu tidak memenuhi prinsip-prinsip pelindungan data sebenarnya. Misalnya begini, dalam prinsip perlindungan data pribadi, salah satu yang penting ditekankan itu adalah prinsip minimalisasi data ya, data minimization gitu kan. Di mana kemudian sedikit mungkin data yang muncul di dalam atau digunakan dalam pemrosesan data pribadi. Tapi kalau kita lihat KTP kita, semua data tuh ada. Ada nama kita, ada kemudian tanggal lahir kita, alamat kita udah kawin atau belum, kita kerja di mana, sebagai apa, lalu kemudian golongan darah kita apa, agama kita apa, dan juga NIK, termasuk rekam wajah. Jadi banyak sekali data pribadi di dalam KTP. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di dalam gedung yang kita sebenarnya cuma ingin diketahui namanya, apakah betul namanya ini mau masuk ke sini, wajahnya sesuai ini, si satpam ini bisa tahu semua hal. Dia tahu agama kita apa, tahu kemudian kita kerjanya apa, kita udah kawin atau belum, dan seterusnya gitu kan. Bahkan dia tahu golongan darah kita apa gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi problem dengan sistem kependudukan kita. Nah, apalagi kemudian hari ini dengan transformasi layanan publik yang kemudian berbasiskan pada digital, di mana kemudian basisnya adalah NIK ya sebagai syarat untuk mendapatkan layanan publik dari pemerintah. Sekarang itu kalau nggak punya NIK itu kan nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa buka rekening, nggak bisa mendapatkan jaminan sosial, nggak bisa daftar BPJS dan seterusnya itu kan. Nah, tetapi NIK itu semua orang bisa tahu gitu kan, karena tidak ditutup di dalam KTP kita gitu kan. Tadi masuk ke dalam gedung, satpam itu langsung bisa tahu NIK kita gitu kan, sehingga kemudian ada kerentanan untuk disalahgunakan. Tadi misalnya contoh kasus rekrutmen pegawai ya, mungkin pernah dengar ya kasus di PGC, ada orang yang mengajukan pinjol sampai dengan miliaran dengan berbasiskan KTP dari orang-orang yang daftar kerja di tempat dia memiliki usaha di situ gitu kan. Nah itu kan salah satu risiko dan itu kasus pidana jelas gitu kan. Nah itulah kenapa kemudian mestinya ada
revisi, ada amandemen, ada perbaikan terkait dengan sistem administrasi kependudukan kita untuk memastikan kepatuhannya dengan seluruh standar perlindungan data pribadi. Jadi meskipun ya tadi Undang-Undang Adminduk memang sudah mengatur bagaimana seharusnya perlindungan terhadap data pribadi kependudukan, tetapi dia belum selevel dengan keharusan atau kewajiban untuk menerapkan seluruh standar perlindungan data pribadi gitu kan. Nah, cuma celakanya adalah di dalam tadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan pasal 15 dan ketentuan pasal 50 yang mengatur pengecualian itu kan ada klausul kewajiban-kewajiban terkait dengan perlindungan data pribadi dikecualikan salah satunya adalah dalam rangka kepentingan umum untuk penyelenggaraan negara. Nah, penyelenggaraan administrasi kependudukan itu kemudian dimaknai juga sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Nah, di situ kemudian otoritas yang melakukan proses untuk sistem administrasi kependudukan mengatakan bahwa ya kami bisa saja tidak tunduk pada undang-undang PDP karena ini adalah kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara gitu loh. Ini menjadi tantangan kita. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan hari ini kenapa misalnya PP implementasi PDP itu sangat lama. Karena pemerintah, institusi publik yang dalam undang-undang PDP juga bagian dari pengendali data, itu masih maju mundur untuk kemudian mau dan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Misalnya kan muncul isu bahwa, oh ini sebaiknya seperti Singapura saja, karena di Singapura itu kan undang-undang PDP hanya berlaku mengikat bagi sektor swasta. Pemerintahnya enggak gitu kan. Atau Malaysia juga sama. Di Malaysia kan hanya berlaku bagi sektor swasta, pemerintahnya enggak gitu kan. Nah, kenapa di Indonesia kok harus berlaku juga bagi pemerintah gitu kan? Karena Indonesia kan mirip dengan tadi EU GDPR. Di Eropa itu pemerintah, institusi publik juga tunduk dan wajib mematuhi seluruh kewajiban perlindungan data pribadi. Bahkan kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran, mereka juga kena denda. Ini institusi pemerintah ya. Kalau di sini kan yang bisa kena denda hanya institusi private ya, swasta gitu kan, korporasi. Sementara pemerintahnya nggak hanya kena undang-undang administrasi pemerintahan gitu kan, entah di demosi, entah dimutasi, entah apa gitu kan. Hukumannya hanya itu, tidak ada hukuman denda bagi pemerintah atau minimal misalnya anggarannya dikurangi deh gitu kan. Ketika kemudian ditawarkan misalnya anggarannya dikurangi, jawabannya adalah ya kalau misalnya anggarannya dikurangi kami tidak bisa menjalankan kepatuhan terhadap undang-undang PDP karena itu juga butuh resources, butuh anggaran gitu kan. Nah, ini yang kemudian selalu menjadi persoalan. Nah, ada contoh kasus sebenarnya yang sangat serius dan itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Di Korea Selatan tahun 2017 itu terjadi kasus data breach yang luar biasa yang kemudian mengakibatkan bocornya lebih dari 3/4 data kependudukan warga Korea Selatan. Penduduk Korea Selatan itu cuma 50 juta ya, 3/4-nya itu bocor data kependudukannya. Nah, karena dianggap ini berisiko bagi warga negara Korea Selatan, maka Korea Selatan itu mengubah sistem administrasi kependudukan mereka. Dan mereka membutuhkan lebih dari 600 miliar dolar untuk membangun ulang sistem data kependudukan mereka. Nah, di Indonesia, saya sih curiga, jangan-jangan memang penduduk Indonesia yang memiliki NIK, yang memiliki KTP, itu datanya memang sudah tidak berintegritas, datanya itu sudah kemana-mana gitu kan. Nah, itu mungkin sudah dikuasai orang lain, bisa digunakan untuk apapun dan seterusnya gitu kan. Sehingga kemudian ini yang menjadi tantangan bagi para provider, penyedia layanan untuk memperkuat sistem autentifikasi dan verifikasinya gitu kan. Tidak hanya berdasarkan pada data-data yang berada di KTP. Apalagi kan kemudian Kemendagri dalam hal ini itu kan sudah melakukan MOU kerjasama lebih dari 8.000 institusi ya, di mana kemudian 8.000 institusi yang bekerja sama dengan Kemendagri untuk melakukan proses autentifikasi dan verifikasi data pribadi terkait dengan data kependudukan, mereka juga wajib menyetorkan data balikan ya kepada Kemendagri sehingga Kemendagri punya data profil warga negara Indonesia tidak hanya data pribadi tetapi juga data yang berkaitan dengan perilaku transaksi, perilaku komunikasi. Jadi tahu gitu kan orang ini biasa belanja sebulan berapa dan seterusnya. Jadi kalau di novelnya George Orwell itu adalah The Big Brother is watching you, maka kemudian ya betul hari ini negara ya sebagai Big Brother yang watching you karena dia mengontrol seluruh aktivitas warga negaranya berdasarkan pada data pribadinya termasuk data perilaku dari si warga negara. Itu mungkin Mas situasinya hari ini. Dan
Di Prolegnas 2025, salah satu prioritasnya itu adalah revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, ini menjadi sebenarnya tantangan bagi kita, bagaimana memaksa pemerintah, memaksa negara dalam konteks administrasi kependudukan itu mau mematuhi Undang-Undang PDP. Ingat ya, bahwa sejarah di Belanda misalnya, Undang-Undang PDP itu muncul karena pada saat itu Belanda akan melakukan reformasi terhadap undang-undang administrasi kependudukan mereka. Kenapa kemudian ini menjadi tekanan? Karena ketika Nazi melakukan Holocaust di Amsterdam, di Belanda, yang menjadi rujukan mereka adalah data kependudukan di kantor wali kota Amsterdam yang kemudian digunakan untuk mencari orang-orang Yahudi di Belanda. Sehingga ketika kemudian pemerintah Belanda akan melakukan reformasi terhadap undang-undang administrasi kependudukan, ada kekhawatiran, ada ketakutan dari warga negara di sana, sehingga kemudian apa garansinya, apa jaminannya agar data pribadi kami aman, terutama yang berkaitan dengan data yang sensitif. Itu mungkin, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Berikutnya kita mengaji ke pertanyaan kedua dari Pak Victor. Jadi tadi sempat disinggung TikTok di US sempat di-ban, meski dibuka lagi ya oleh Trump. Terus di Swedia pelajar kembali ke buku tulis karena itu mempengaruhi kemampuan belajar dan menghafal dari para siswa di sana. Jadi itu menunjukkan bahwa di kemajuan teknologi itu tidak selalu menghasilkan hal yang bagus gitu. Nah, dalam konteks di Indonesia bagaimana gitu. Dan kalau di Singapura ada satu platform yang datanya sempat jebol. Nah, petinggi-petinggi dari platform gitu dipanggil terus ada semacam panel justice gitu. Nah, kalau di pemerintah Indonesia seperti apa gitu. Silahkan mungkin menjawab bergantian Pak Catur dengan Pak Ruben ya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan ini pertanyaan yang lumayan yang sulit dijawab gitu, karena sebenarnya gini, teknologi berpacu maju ke depan itu adalah satu hal yang tidak bisa ditahan gitu ya. Hanya mungkin yang membedakan adalah bagaimana masyarakat kita dan semua pemangku kebijakan yang ada itu merespon hal itu. Itu sesederhana itu sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi betul gitu ya, ini pengalaman pribadi saya gitu selama ini proses pembelajaran yang yang baik itu adalah kita nggak bisa cuman dengerin, kita nggak bisa cuman baca, kemudian tiba-tiba kita mendapatkan apa yang kita pelajari dan kita baca. Salah satu cara yang paling mudah dengan menangkap semua pengetahuan yang masuk adalah dengan satu menulis ulang. Jadi saya dulu zaman saya sekolah diajarin bapak saya untuk selalu menulis. Apa yang saya baca itu saya tulis gitu ya. Mungkin itu bagian dari respon yang ada. Tetapi kan dengan proses digitalisasi yang semakin masif gitu ya. Kadang-kadang para pemangku kebijakan kita juga menurut saya agak gagap menerima merespon kemajuan teknologi yang ada gitu ya. Kemudian segala hal itu kemudian ditiadakan. Jadi kalau saya dulu zaman saya kecil gitu ya, di 3 tahun pertama saya sekolah itu saya nggak belajar pengetahuan, saya nggak pernah diajarin bagaimana menghafal. Tetapi saya diajarin bagaimana menulis, bagaimana saya melakukan mereproduksi ulang pengetahuan yang ada yang dijejalkan yang diberikan kepada kita gitu. Hanya memang dengan proses digitalisasi, saya menduga ini opini pribadi saya aja bahwa pemangku kebijakan kita latah. Sekarang kalau kita ini gitu ya. Jadi untuk anak sekolah dasar mereka sudah diajarin macam-macam. Kemudian dengan proses kurikulum belajar merdeka, kalau teman-teman ini saya sempat mendampingi ponakan saya yang SMP itu belajar, saya nggak ngerti mereka tiba-tiba diajarin entrepreneurship, kemudian mereka sementara basic knowledge kalau orang
Eropa bilang skor STEM-nya belum mampu, mereka sudah dipaksa untuk melakukan hal yang lain yang merupakan implementasi dari konsep dasar yang ada. Itu yang ini. Jadi menurut saya ya itu bahwa digitalisasi itu adalah satu hal, terus kemudian bagaimana kita merespon proses digitalisasi itu hal lain gitu ya. Kira-kira itu sih yang kebayang di saya bagaimana merespon pertanyaan dari Bapak tadi. Kemudian yang mungkin nambahin aja dikit dari Mas Wahyudi tadi bahwa bagaimana ini termasuk tadi pertanyaan terakhir yang mengatur bagaimana sih undang-undang apa yang kita bisa pakai untuk karena negara sebegitu berkuasanya karena semua data mereka punya hak untuk mengumpulkan semua data. Berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh tadi Mas Wahyudi cerita tentang Adminduk dan lain-lain, itu sebenarnya ya itu memang kalau saat ini itu adalah memang landasan hukum yang mereka gunakan untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Hanya kadang-kadang yang dilupakan adalah bagaimana kita menampilkan data pribadi yang mereka proses itu ke publik. Itu yang mungkin harus mulai dilakukan penyesuaian dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Jadi kalau misalnya dari prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ada yang disebut sebagai privacy, pendekatannya adalah privacy by default atau privacy by design. Jadi mungkin data yang disimpan di dalam KTP itu banyak, it's okay gitu ya. Tapi bagaimana menampilkan data pribadi itu sehingga setiap institusi itu punya hak berdasarkan data pribadi apa yang penting yang mereka bisa akses gitu. Jadi ini pengalaman ini waktu itu pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman dari salah satu staf otoritas perlindungan data pribadi di Singapura. Mereka mencoba untuk membuat digital identity yang mereka ada paspor untuk digital di warga negara Singapura. Mereka menceritakan itu bagaimana mereka mendesain electronic identity itu dengan prinsip-prinsip privacy by design dan privacy by default itu. Nah, proses ini yang mungkin harus masuk di dalam, saya nggak tahu nanti Mas Wahyudi dengan advokasi terkait dengan perubahan undang-undang Adminduk dan lain-lain yang mewajibkan bahwa representasi identitas itu bisa diatur sesuai dengan kepentingan di masing-masing institusi atau hak yang dimiliki oleh masing-masing institusi. Jadi kalau misalnya dia ketemu dengan perbankan gitu ya, dengan sign up dengan katakanlah Dirjen Dukcapil, mereka punya misalnya otoritas khusus untuk mengakses parameter atau data pribadi tertentu terkait dengan yang itu penting untuk misalnya sektor keuangan. Jadi sehingga kita bisa memastikan bahwa kalau kita cuman datang mau masuk ke gedung, kemudian kita nunjukin KTP, mereka cukup tahu bahwa oh yang kelihatan wajah saya, nama saya itu selesai. Jadi dia tidak perlu tahu NIK, dia tidak perlu tahu agama saya apa, mereka tidak perlu tahu golongan darah saya apa gitu. Jadi ada sebenarnya proses-proses berikutnya yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pelindungan data pribadi ini. Kira-kira itu tambahannya dari saya. Ya, terima kasih Pak Catur. Langsung saja berikutnya Pak Ruben untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Aditya. Pelindungan data pribadi tentu saja dibutuhkan aturan pelaksana di Undang-Undang 27 2022 itu. Kira-kira ada saran dan masukan seperti apa atas poin-poin yang bisa dicantumkan di aturan pelaksana itu, serta data-data apa saja yang boleh dikolektif? Silahkan Pak Ruben. Oke, terima kasih Mbak. Boleh. Tes. Oke. Mungkin tadi kan pertanyaannya di tengah kekosongan aturan pelaksana Undang-Undang PDP, kemudian bagaimana kemudian kita sebagai industri
kemudian perlu mempersiapkan unit DPO yang nantinya akan mengimplementasikan PDP di tempat teman-teman bekerja ya. Kalau kita lihat secara normatif sebenarnya diskusi ataupun narasi tentang peran dan fungsi DPO itu sendiri sebenarnya udah ada jauh sebelum Undang-Undang PDP itu ada di tahun 2022. Kalau Bapak Ibu nanti pulang dari sesi ini ada kesempatan untuk mengulik lagi Permen Kominfo 20/2016, sebenarnya secara nggak langsung ada menyebutkan tugas dari PSE terkait dengan PDP termasuk untuk mempersiapkan unit untuk melakukan narahubung dan koordinasi terkait dengan implementasi PDP di dalam Permen Kominfo yang bersangkutan. Tapi kalau balik lagi ke Undang-Undang PDP, sebenarnya di dalam pasal 54 pun juga ayat 1 juga sudah menegaskan kurang lebih fungsi-fungsi DPO itu seperti apa. Cuman lagi-lagi ini kan aturannya cukup high level ya, jadi bagaimana kemudian menerjemahkan aturan pasal 54 ayat 1 ini terkait dengan peran dan fungsi DPO. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, di tahun 2023 kami dari APDI juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholders melakukan koordinasi dengan Kemenaker saat itu mengenai penyusunan SKKNI untuk peran fungsi PPDP ataupun DPO itu sendiri. Hasil dari diskusi dan koordinasi itu adalah kemudian diterbitkan satu keputusan Menaker nomor 103 tahun 2023 yang nantinya ini mungkin bisa Bapak Ibu jadikan acuan terkait dengan tugas dan fungsi dari pejabat pelindungan data pribadi, dan di dalam Kepmenaker tersebut juga kurang lebih menguraikan sekitar 19 kompetensi dasar yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara mengenai unit PPDP ataupun DPO ini. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengacu kepada Kepmenaker ini dalam hal perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja akan menerbitkan satu unit DPO khusus. Mungkin itu dulu dari aku, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruben. Pak Wahyudi atau Pak Catur ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup, oke, baik. Diskusi yang menarik, jadi dari diskusi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang PDP adalah langkah penting dalam melindungi privasi masyarakat, dan itu berarti kita memperhatikan perlindungan hak asasi manusia juga, dan dengan tantangan implementasi yang memerlukan kerjasama oleh banyak pihak. Kami informasikan kembali bahwa acara diskusi publik urgensi penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini disponsori oleh Astra International, Mind ID, Bank Negara Indonesia, Harita Nikel, Antam, Liu Gong Indonesia, dan Goto Indonesia. Akhir kata, terima kasih kepada Pak Catur, Pak Ruben, Pak Wahyudi telah menyampaikan paparannya dalam acara ini, serta semua peserta yang hadir kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di acara AMSI Jakarta berikutnya. Akhir kata, saya Linda Trianita, mohon pamit.